Halo, ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar ya. Bang J tadi kan dari Padepokan sudah berjalan ya sekitar 2 kilo ya. Ini ingin menuju ke Bukit Tengkorak ya, dengan perjanjian tadi kan. Bang J sudah berjanji untuk mencari keberadaan yang namanya Jarwo ya, karena Jarwo ini sedang dalam bahaya ya. Tadi juga kan Bang J sudah menelpon Ki Jagabaya untuk mengabari semua spiritual ya, karena ini sangat bahaya ya, bahkan bukan sangat bahaya lagi, ancaman bagi kita, musibah terbesar lah ya. Karena kan teman-teman sudah melihat sendiri kan, katanya banyak yang menelpon Bang J, katanya Jarwo sedang terluka parah, bahkan Jarwo ini sedang kritis segala macam ya. Maka dengan hari ini Bang J harus berangkat ya, harus menyelamatkan Jarwo ya. Dan yang kita lihat di sini Bang J sudah sekitar beberapa jam lagi Bang J itu memasuki wilayah Bukit Tengkorak. Mudah-mudahan saja teman-teman ya, kita bisa menyelamatkan Jarwo, kita bisa membawa pulang Jarwo dengan selamat ya. Walaupun keadaan terluka, nanti kita bisa obati dengan madu-madu, dengan garam asma, dengan air bambu petok segala macam, nanti kita bisa obati ya. Amin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini ya, kita bisa menemukan Jarwo ya. Cuman yang Bang J rasakan di sini kan banyak sekali penghalang ya, banyak sekali prewangan yang menghalang kita. Bahkan tadi Bang J ya sudah sempat bertempur dengan yang namanya prewangan, entah itu prewangan siapa ya. Jadi insya Allah nanti Bang J bisa tangani, Bang J bisa atasi, insya Allah Jarwo bisa selamat, bisa sehat walafiat teman-teman ya. Allah ilah. Men, ini apa ini men? Subhanallah. Allahu Akbar. Ini darah ini men. Ini persis darah yang sempat dikatakan oleh subscriber ya, katanya tangan Jarwo terluka ya, terlilit oleh perban. La ilaha illallah. Nah ini men, Allahu Akbar. Ini perban, Allah ilaha illallah. Ini jangan-jangan perbannya si Jarwo. Naudzubillah min dzalik teman-teman ya. Benar sekali, ini adalah tetesan darah ya. Bahkan ini merah ini adalah merah dari darah. Naudzubillah min dzalik. Nah teman-teman ya, berarti ya Jarwo ini tidak jauh dari sini ya. Bahkan bekas perbannya pun jatuh di sini teman-teman. Nah Bang J minta pertolongan dan doa dari kalian ya, mudah-mudahan Jarwo ini tidak jauh dari sini ya. Karena kita sudah menemukan ya perban ya dari lengan Jarwo. Dan yang Bang J rasakan ini masih basah. Ini masih sangat basah ya. Dan mudah-mudahan saja teman-teman ya, mudah-mudahan saja Jarwo ini tidak jauh dari sini, dan Bang J akan segera menyelamatkan Jarwo. Naudzubillah min dzalik. Iya teman-teman ya, benar sekali, ini adalah tetesan darah dari kemungkinan ini adalah tetesan darah dari Jarwo ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelamatkan Jarwo. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah mana bisa dilihat ya, sekeliling ini penuh tanaman jagung dari para warga. Bahkan ya teman-teman, warga saja tidak ada yang berani lagi, jagungnya saja sudah tertinggal, sudah tidak terurus ya, karena mereka takut dengan yang namanya Hercules. Hercules ini memang ambisinya sangat kuat, bahkan dia ingin menghabisi para warga, yang menghalanginya akan dihabisi oleh Hercules. Naudzubillah min dzalik teman-teman ya. Allahu Akbar. Men, kamu simpan men, ya. Allahuzzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini memang benar sekali bekas tetesan darah dari Jarwo. Mudah-mudahan saja kita bisa menyelamatkan Jarwo teman-teman ya. Kita akan berangkat ke Bukit Tengkorak. Naudzubillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Wajah Ber. Ya. La ilaha. Ini mau kemana nih Wajah Ber? Saya dari sana tadi bercari si siapa? Si kemari. Kabarnya tadi dia melarikan diri dari situ. Lupa Wajah Ber sana. Memang Wajah Ber ingin menuju ke Ki Jagabaya, tapi dihadang dan akhirnya sempat sedikit pertempuran, dia melarikan Hercules. Iya. Wajah Ber sempat bertarung dengan Hercules sekali. Dan dia melarikan ke arah sini perkebunan, tapi menghilang jejak. Wajah Ber bingung. Saya menemukan ya Wajah Ber ya, perban dari lengan Jarwo ya. Bahkan Wajah Ber katanya sempat bertarung dengan Hercules. Apakah Hercules ini mengejar-ngejar Jarwo? Ya kemungkinan seperti itu. Dia memang
dia tadi berkata kepada Wak Jaber bahwasannya kalau Wak Jaber tanyakan bahwasannya di mana Jarwo, bahwasannya sudah mati, dia katakan sudah mati. Ya, tetapi Wak Jaber tidak semudah percaya begitu saja, karena Wak Jaber juga menggunakan telepati secara rohani bahwasannya nyawa daripada kehidupan jiwa Jarwo ini masih hidup, dan yang jelas dia sedikit mengancam akan mengadakan mengancam kepada tim spiritual ini, akan mereka bumi hanguskan dan akan mereka acak-acak, dan dia mengundang untuk kita semua untuk berada di Gunung Tengkorak, dan itu Wak Jaber pun belum paham di mana keberadaan Gunung Tengkorak itu. Ya, itu Wak Jaber itu adalah Bukit Tengkorak ya Wak Jaber. Nah, Bukit Tengkorak itu adalah dihuni-huni oleh bukit, bukan bukit. gunung. Nah, jadi Bukit Tengkorak itu dihuni oleh perewang-perewangannya Mak Lampir. Bahkan untuk memasuki wilayah Bukit Tengkorak ya, itu membutuhkan waktu yang agak lama karena kita tidak bisa sembarangan orang memasuki Bukit Tengkorak. Karena banyak sekali penghadang seperti perewang-perewangan dari Mak Lampir ya. Bahkan dari preman-preman pun sudah bersiaga. Setiap sudut dan setiap sisi sudah ada preman. Terus bagaimana keadaan Jarwo? Kok maksudnya bisa berjumpa? Memang apakah memang benar-benar dalam keadaan terluka itu si Jarwo? Nah, begini Wak Jaber cerita awalnya ya. Jadi Jarwo ini kan di Padepokan kemarin ya. Iya. Nah, dia ini keluarlah dari Padepokan. Katanya dia ini ingin menghadap ke Mak Lampir dan para preman, ingin menghabisi. Bahwa ingin membuktikan kepada kita bahwa dia itu memang benar-benar sudah bertobat. Bersungguh-sungguh gitu. Ketika di tengah perjalanan dia bertarung dengan Gondomayit. Dan dia dapat menewaskan Gondomayit. Nah, setelah Bang Jek mencari-cari ya, ketika malam hari Bang Jek bertemu dengan Jarwo. Keadaan Jarwo memang sehat walafiat, tetapi organ dalam tubuhnya memang terluka. Dan di situ Bang Jek menyuruhkan Jarwo untuk pulang lebih awal ke Padepokan. Karena kan Bang Jek harus berpamitan dulu dengan kepala dusun. Ketika Bang Jek sudah sampai ke Padepokan untuk menyusul Jarwo, ternyata Jarwo tidak ada di Padepokan. Ternyata Jarwo ini dihadang oleh Hercules serta Mak Lampir. Terkaparlah di sana, terjadi pertarungan yang hebat. Seketika Jarwo ini dibawa ke Bukit Tengkorak. Untuk dijadikan ritual tumbal untuk menambah ilmu para perewangan bahkan Mak Lampir. Sangat tragis kejadian si Jarwo ini. Tetapi bagaimanapun kita sebagai tim spiritual yang mana kita pun meskipun kita tahu lah benar. orang bekas orang jahat, dunia hitam, kejam ya. Dia sudah memang kalau benar-benar bersungguh ingin bertobat itu kita harus wajib menolong. Karena Wak Jaber pernah mengalami suasana yang namanya batin keadaan seperti itu. Ketika Wak Jaber ingin bertobat pun banyak yang sekali tidak menerima dengan Wak Jaber bertobat. Benar. Sahabat-sahabat yang memang biasa seiring sejalan di dalam kehidupan dunia hitam itu. Jadi kira-kira apa selangkah kita ini untuk mengatasi menolong Jarwo ini? Nah, ini Wak Jaber ya. Ketika Wak Jaber bertemu dengan Hercules tadi, ucapan Hercules itu bagaimana Wak Jaber? Ya memang saya pun bingung ketika berjumpa dengan Hercules. Penampilannya pun tidak seperti yang lain. Dia menggunakan rapi, lantas pakai topi Japon belangkon seperti itu. Dan itu auranya pun beda. Dan Wak Jaber begitu yang sudah menurut Wak Jaber sangat-sangat ringan lah untuk menghadapi yang namanya Hercules itu. Karena Wak Jaber tahu dengan kekuatannya. Tetapi tadi itu yang dia bawa pengawal-pengawalnya itu udah selevel dewa-dewa iblis itu. Dan ini memang bukan hal yang mudah buat kita. Karena Wak Jaber pun tekanannya sangat luar biasa tadi. Tetapi karena memang atas izin Allah Wak Jaber pun bisa selamat dan sempat bertarung sedikit. Mungkin dia juga ingin menguji kekuatannya. Wak Jaber seperti apa. Tetapi tidak tahu bagaimana dia akhirnya melarikan diri, hanya menyampaikan, mengancam, tunggu kau di Gunung Tengkorak atau Bukit Tengkorak gitu ya. Begitu Wak Jaber cari keliling menghilang, lari-lari ke arah perkebunan sini juga, ke arah perkebunan jagung. Memang kalau dia nyumpet cepat memang susah mendeteksinya. Tapi aura-aura keberadaannya ini makanya Wak Jaber bingung. Karena Wak Jaber lihat aura yang seperti aura namanya Hercules itu hampir
ada di sekitar ini semua. Jadi di mana letak posisi sebenarnya itu masih Wajaber telusuri. Dan bagaimana bisa akhirnya jumpa Wajaber dengan Jack Aloy di sini? Habis dari mana juga nih ceritanya? Tadi kan Bang Jack tadi kan dari Padepokan ya. Karena Bang Jack sudah berjanji ingin menyelamatkan Jarwo, sehingga kan banyak sekali ancaman dari Hercules ya. Bahkan dia ini Wajaber ya, bukan hanya menginginkan nyawa dari Jarwo, tetapi menginginkan nyawa dari para tim spiritual, bahkan para santri pun ya ini dalam bahaya, Gitu. dalam ancaman mereka, karena mereka ini sangat membutuhkan banyak darah untuk menambahkan kekuatan mak lampir, sehingga mereka itu akan menjadi lebih kuat, tidak akan tertandingi. Saya tidak habis pikir mengapa mereka hanya mengarah kepada santri-santri Ki Jagabaya. Apa karena memang efek dia dendam sekali atau bagaimana? Karena mereka berpikir begini Wak Jaber ya, karena para santri itu sudah kebanyakan yang masih suci. Iya, Kebanyakan masih suci, masih bersih. Juga ya, dengan mengatakan itu ya. Iya. Jadi sehingga mereka tuh mengincar para santri daripada para warga. Karena Bang Jack saja pernah menggagalkan ritual mereka. Bang Jack saja sudah hampir menyelamatkan Jarwo ketika Bang Jack mengintip dari kejauhan ya. Ada Hercules dan ada Grandong. Di situ mereka sedang ingin meritualkan, bahkan mereka ingin memenggal kepala si Jarwo. Namun Bang Jack gagalkan. Di situ Bang Jack tidak akan mampu melawan mereka berdua karena ilmu mereka lebih kuat dari Bang Jack. Bang Jack sedangkan hanya membawa diri. Nah, maksud Bang Jack ya, kemungkinan kan Wak Jaber di sini kan akan membantu Bang Jack ini kan. Ya, pasti memang Wajaber dihubungi sama beberapa tim spiritual, termasuk ya Ki Jagabaya, Mak Datu, yang lain-lainnya pun. Bang Rey pun demikian memberi kabar. Ya, saya kiranya ada waktu ya minta dibantu ya dengan senang hati. Memang sudah seharusnya, karena Wajaber punya hutang budi Benar. terhadap tim spiritual, terutama khususnya Bang Rey Lampung. Dan ini kalau Wajaber menurut pandangan Wajaber, bagaimana Wak? Hercules ini belum sempurna ilmunya. Belum sempurna. Makanya Wajaber tadi sedikit berhadapan itu masih banyak celah. Nah, ternyata dia ini mungkin pasti tetap melakukan ritual-ritual lagi, pemanggilan kekuatan gaib yang memang belum sempurna tingkatannya. Nah, seandainya kalau dia sudah sempurna, itu memang kita sangat-sangat luar biasa. Kita pasti akan mungkin kemenangan yang ada di pihak spiritual itu sangat nol besar. Jadi mumpung belum terjadi kekuatan itu hadir, karena dia nanti setelah hadir itu kekuatan daripada dewa-dewa kayangan, maka dia akan berkumpul dengan namanya pimpinannya Dajjal. Kalau sudah Dajjal ini perang besar yang sesungguhnya. Imam Mahdi dan sebagainya akan turun dan kita akan kewalahan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa menghadapi itu semua. Dan bagaimanapun kita harus selalu memantau kegiatan daripada Hercules ini, karena sudah pasti dia pasti akan melakukan ritual-ritual untuk menambah kekuatannya. Benar itu Wajaber ya. Karena tepat sekali teman-teman ya, kita kedatangan Wajaber ya. Kemungkinan kan spiritual yang lain sedang dalam perjalanan, ya kan? Bahkan spiritual lain pun akan membantu kita untuk membasmi yang namanya preman ya, mak lampir segala macam, untuk menyelamatkan Jarwo ya. Karena Jarwo ini tobat sudah mengambil resiko yang sangat besar. Dia berani bertobat ya, berani kembali ke jalan yang benar dengan resiko taruhannya nyawa. Dia sudah bersiap mati, bahkan dia sudah bersiap diambil nyawanya oleh mak lampir. Yang terpenting dia di dalam hatinya sudah bertekad kuat untuk mengikuti perjalanan dari Bang Rey Lampung.